Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Rabbi
kita dapat berkumpul bersama dalam acara pengajian rutin Majelis Taklim Muslimah Al-Anji. Salawat serta salam tidak lupa senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semoga kita menjadi umatnya yang senantiasa istiqomah mengikuti sunnahnya, sehingga kelak mendapatkan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di yaumil akhir. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya perkenankan saya selaku pembawa acara untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini sebagai berikut. Yang pertama, salawat alhamdulillah telah dibawakan oleh tim Fatwa Al-Anji. Yang kedua, pembukaan. Yang ketiga, pembacaan tawasul dan tilawah surat Yasin yang akan dibacakan oleh Ibu Elis dan Ibu Mila. Yang keempat, kajian kitabul Muharram dan doa oleh Ustaz Somad Syafi'i LCMESC. Yang kelima, penutup. Yang keenam, ramah tamah. Ibu-ibu sekalian, marilah kita mulai acara hari ini agar aktivitas kita pada sore hari ini bernilai ibadah yang diridhoi dan dilancarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita buka acara ini dengan membaca hamdalah. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak lupa kita bacakan surat Al-Fatihah agar Allah memberikan petunjuknya, agar senantiasa dimudahkan urusan kita, diberkahi aktivitas kita pada sore hari ini. Bagi jemaah yang sakit, semoga Allah angkat penyakitnya, dan bagi para donatur yang telah membantu membangun masjid atau memberikan sedekahnya untuk kesuksesan acara hari ini, semoga mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Ala hadiniya wa ala kulli niyatin sholihah illa hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tidak lupa kita dilanjutkan acara kedua, yaitu pembacaan tawasul dan tilawah surat Yasin yang akan dipimpin oleh Ibu Elis dan juga Ibu Mila. Waktu
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم إلى جميع أهل القبور من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها وبارها sebutkan almarhum dan almarhumah khususan ila ruhi. خصوصا إلى آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا وأساتذتنا وأساتذات أساتذتنا ولمن استمعنا هنا بسببه الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما
وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون يستطيعون توصية إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون جنة اليوم في سرر فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم
به فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند مهضرون فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين مثلا ونسي خلقه قال
Oh ya, kemudian juga ada undangan dari Ibu Gloria ya, besok jam 9 pagi di kediaman Ibu Gloria di Loka. Semoga Ibu semua bisa hadir ya. Kita juga ada selanjutnya yaitu sidang dari hari sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam CLCMD, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Thumma salatu wassalamu ala habibina wa syafiina wa qudwatina wa qa'idina nabiyina wa sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa atbaihi wa ansarihi wa junudihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi wa bid'atihi wa jahada fi sabili qadihadihi ila yaumil qiyamah. Wa ba'du, Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu as-sa'ba idza syi'ta sahlan wa la udwana illa 'ala adh-dhalimin wa la 'aqibata lil-muttaqin. Sayyidina wa rasulul kullillahi walhamdulillahi la syarika lahu la ilaha illa huwa ilaihil masir. Sayyidina 'ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa 'ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa 'ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Allahumma inni as'aluka minka fi ni'matin wa 'afiyatin wa sitrin fa'tima 'alayya ni'mataka wa 'afiyataka wa sitraka fid dunya wal akhirah. Allahumma ma as'aluka min ni'matin qadifan minha a'tayta minka wahdaka la syarika lak falakal hamdu wa lakal syukru wa barak. Hadirin sekalian, sebelum kita mulai, mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di wasilah wa fadilah wa rahmah wa sirri suratul Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita semuanya, memberikan kita semuanya nikmat sehat dan afiat. Semoga Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk senantiasa kepada Allah, terus ibadah, cinta dan mendekat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keluarga, suami, anak, cucu keturunan yang saleh dan salihat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahi dan berkahi segala urusan kita dunia dan akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita kembali bersama keluarga, suami, anak, cucu keturunannya
sehat walafiat, selamat. Alhamdulillah. Apa kabar ibu sehat semuanya? Ketemu lagi ya. Mau lebaran lagi ya? Aku kan lagi. Ya, alhamdulillah di luar sana. Ibu sekalian, kita kembali melanjutkan ta'alum kita, belajar kita dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala ini melalui para ulama yang sudah menyediakan menyusun ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam kitab-kitabnya. Di antaranya kita mengkaji kitab Bulughul Maram, dan saya menjadikan salah satu syarah penjelasan Bulughul Maram sebagai referensinya, yaitu Subulus Salam. Subulus Salam ini adalah syarah penjelasan dari kitab Bulughul Maram. Subulus Salam al-Musilah ila Bulughul Maram min Adillatil Ahkam. Ini kita ibu-ibu dulu waktu kami jadi mahasiswa, jadi mata kuliah ini. Kalau ibu-ibu jadi kelasnya mahasiswa, mahasiswa ya. Di kelas mazhab Syafi'i di tempat kami dulu belajar itu ada pilihan mazhab, mazhab Hanafi, mazhab Syafi'i, mazhab Maliki, apa Hambali, tinggal pilih. Nah, nanti bukunya pada mata kuliah tertentu sesuai dengan pilihan mazhabnya. Nah, kebetulan Indonesia banyak yang pilih mazhab Syafi'i. Untuk fikihnya dipakai buku Subulus Salam al-Musilah ila Itu sekalian, jadi ini di depan saya, Masya Allah, para mahasiswi, anggapan itu ya, mahasiswi, ini siswinya mahal. Ibu sekalian, nah kita sudah selesai alhamdulillah jilid 1, jilid 2, ada 4 jilid Bulughul namanya Subulus Salam ini. Nah, kita udah jadi yang ketiga. Masya Allah, ibu udah banyak ilmunya ini. Tinggal setelah didapat ilmunya diamalin ya, ibu. Kalau belum ibu udah sarjana, udah ini SAD, sarjana agak gimana gitu ya. Nah, ibu setelah kita lanjutkan di kitab yang ketiga ini, dimulai dengan Kitabul Buyur, kitab tentang jual beli. Nah, ini penting nih, banyak pedagang di sini ya, banyak pebisnis, pengusaha, Masya Allah. Ini perlu tahu nih ilmunya. Kitabul Buyur. Oleh zaman sekarang berdagang, berniaga gampang, bisa di rumah, bisa di kamar, bisa sambil mager. Kalau sekarang bahan ibadah mulai. Jadi itu penting ilmunya. Salah satunya di sini disebutkan Kitabul Buyur, kitab tentang jual beli. Tapi sebelumnya itu ini sampai berapa ini? 5 ya. Nah, kepada ikan pedas enak dimakan. Makan bareng dengan anak mertua. Jadi ini Bu, awasi. Sebelum taklim kita lanjutkan senyum dulu untuk Allah Ta'ala. Sekalian ya, Kitabul Buyur i'lam anna al-hikmata min syari'atil bari kama qala al-musannif Fathul Bari anna hadatal insani kata'allam bima fi yadihi ghaliban wa sahibuhu qad la yabduluhu. Nah, jadi ibu, hikmah adanya disyariatkan jual beli dalam Islam pernah disebutkan oleh kita atau penyusun kitab Fathul Bari, dia masalkan hadis dari Imam Bukhari bahwa manusia itu kebutuhannya terkadang terkait dengan aset orang, harta orang.
ibu mau sehari-hari perlu buat masak apa bu? Kompor, ya, ulekan. Sekarang udah ada lagi keren apa? Blender. Ibu perlu juga gas kalau zaman modern sekarang. Nah kita nggak punya, yang punya orang lain. Wasahibu wallahi betul. Nah yang punya, ya nggak mau juga ngasih gitu aja. Misalkan ibu perlu kompor, karena ibu nggak perlu kompor, ada kompor orang lain yang punya atau toko lain yang punya, dan dia nggak mau kasih cuma peras, cuma hadiah. Kalau dia nggak ngasih gimana? Fabi syariatul lahi wasilah ila bulghil ardi min ghairi hadin ghairi ardin. Nah, dalam disyariatkan idul itu sebagai wasilah sarana kita bisa memiliki barang yang kita perlukan dengan cara yang legal, dengan cara yang benar, yang sesuai dengan panduan Allah. Makanya ada namanya buyu, dengan cara jual beli. Sekalian itu hikmahnya. Kecuali ibu sanggup semuanya menyediakan kebutuhan hidup ibu sehari-hari, nggak perlu jual beli, ya nggak apa-apa. Ibu namanya istilahnya survive, bisa hidup tanpa orang lain. Dan itu sekarang kita perlu siap-siap ibu. Kondisi dunia secara global terkait dengan kondisi perpolitikan namanya geopolitik ini nggak tentu, kondisinya nggak tentu. Salah satunya adalah energi global, energi dunia yang ngaruh banget sama kehidupan kita sehari, termasuk ibu-ibu, bapak-bapak juga semuanya dah, yaitu bahan bakar, minyak, diantaranya ada gas. Nah, kadang memang kalau kita sangat tergantung sama bahan bakar yang bersumber dari alam sebagai satu-satunya landasan, sebagai satu-satunya alat kita kehidupan sehari, kita tanya susah. Makanya dianjurkan boleh mandiri ibu punya lahan depan rumah misalkan, lahan ibu ya, samping. Kalau punya orang di sini nggak apa-apa, kita tanam itu pohon, latihan ibu tanaman yang bisa buat makan kita, bisa pohon aki-aki itu ya, singkong, bisa itu bisa untuk makan. Atau saudaranya api ada ubi. Nah ibu sekalian, biar kita nggak sangat tergantung pada energi dunia ini yang seperti tidak stabil sampai sekarang. Karena terakhir kabarnya perjanjian ini harusnya hanya berlaku sampai tahun 2021. Kalau naik lagi, negara kita yang ibu sekalian ini sedikit tambahan. Kalau harga minyak mentahnya sudah di angka 100 US dollar per barel, berarti nggak semuanya, pokoknya gitu dah. Kalau sampai di angka 100 dan nongkrong di negara kita, caranya udah lingkungan kita, harga naik, semuanya naik. Kedua yang turun apa bu? Hujan sama ingus. Tapi sekalian, maksud saya, kita dipandu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ada cara yang disyariatkan, yaitu cara jual beli, agar bisa memiliki hak orang dengan cara yang benar dan sah dan legal. Wa inna ma ja'alahu dalam al-ikhtilaf al-wadihi wa hiya al-radiya wa nabluhul layyi wa syara'a
ada namanya syirok wadai, mereka jual beli sama aja, buyur juga gambar dari bayi. Maksud adalah bukan cuma jual dan juga membeli, sehingga dengan jual beli artinya sama aja. Wahai kotor berarti kekuatan hakikat dari jual beli secara bahasa adalah tali kumalin bimalin, yaitu memiliki harta sesuatu dengan harta, bahasa bahasa kita. Wajah dari syai'un fayadun qaradi makilah wa ijabun qabul bima laini laisa bima ma'na tabarruk. Nah, dalam syariat ibu jual beli ada harus namanya tarodin. Tarodin itu apa? Ridho sama ridho, sepakat bahasa kiranya, atau ijab qabul dalam jual beli. Ibu kalau beli barang mesti ada itu. Saya jual kerupuk ini kepada ibu seharga 2.500. Ibu bilang saya terima barang yang ibu atau bapak jual ke saya, kerupuk atau itu seharga 2.500 cash tunai, tak nggak kayak KPK. Aslinya begitu bu, kalau jual beli aslinya. Dulu ada ijab qabul al-maradin. Surah Al-Qur'an 9 Allah berfirman ya ayyuhal ladzina amanu la tubtilu amwalakum bainakum bil batil illa an taradin. Ini cara suka sama suka, ridho sama ridho, sepakat. Nah, cuman kan sekarang udah modern, nggak perlu lagi begitu. Kayak kamu tidak begitu. Caranya kasih stiker, kasih flash, price list, jadi ya dapat apa? Daftar harga. Atau kalau di market, supermarket gitu ya, di market sudah ada bandrol. Ya. Ini apa namanya? Air segini, merek ini sekian beratnya sekian. Oh, berarti ketika kita lihat harga itu bandrol itu kita ayah kasir, nah itu kok mewakili ijab qabul. Betul lagi, saya terima, saya serahkan ya untuk kasir. Kalau mau jadi kasir lagi ya mundur, berat. Zaman modern udah kayak gitu, aslinya gitu. Jadi bentuk ijab qabulnya sudah lebih modern dalam muamalah. Ustaz, gimana kalau ijab qabul dalam akadiyah begitu juga price list? Ya nggak boleh. Beda, karena dia sakral. Dulu sebutin, saya nikahkan ibu saya, sudah meninggal, atau anak saya, begitu. Saya terima ini, itu ada gitu. Beda kalau dalam nikah. Baik, kelas. Batas itu al-mu'aqqaqina mubadalah mayalin bimahin dengan ada wajib tabarruk. Nah, jual beli itu memang kudu ada yang qabul, jual beli sah pemilikannya dan bukan dalam bentuk tabarruk, ngasih hadiah, door prize, periksa-periksaannya. Apa itu bingkisan tuh? Ya, udah. Yang kepada minumannya. Nah, terus kalian itu ya penjelasan atau mukadimah tentang al-bai' jual beli. Ini nama beliau ini sudah. Walamma kana ridho amran khafiyan la yaqalu alaihi wajib ta'alluqul hukm bisababi dhahirin yadullu alaihi wa huwa sirrah. Nah, walaupun memang sebenarnya dalam agama kita harus ada antara di ridho sama ridho. Cuma ridho sama ridho kan urusannya hati. Harus ada yang jelas, harus ada ukurannya. Nah, perlu ada namanya sikoh. Sikoh bentuk redaksi dari qabul semakin modern. Bahkan sesuai kebutuhan zamannya sekarang udah pakai cukup agak saja yang tertera
Al-Faslul Awwal bab syurutihi wa ma nuhiya anhu. Bab syarat jual beli dan larangannya. Yani di syurutul bai'i wa syartu bi urfil fuqaha. Syurut adalah jamak dari syartun, dan syarat dalam pengertian para ulama fikih ma yalzam min 'amalihi 'adamu hukmin aw sababin. Jadi syarat itu kalau dia nggak ada, maka sebab dan hukumnya jadi nggak ada. Sawa'un 'an qawli kalimat syartin aw la wa lahu fi'un tuhan ma'al akhar. Qad ja'alu syurutul bai'i anwa'an minha fil akhir. Jadi ada syarat-syarat yang kudu terpenuhi dalam jual beli. Di antaranya disebutin harus ada orangnya. Nah, kalau nggak ada orangnya, nggak kelihatan. Ustaz, saya transaksi jual beli, tapi nggak kelihatan orangnya. Nama apa? Makhluk di dunia lain. Kudu jelas orangnya. Kayak ibu kalau transaksi jelas-jelas saja ada orangnya ya. Kalau transaksi mau dunia lain beda tuh. Terbang gitu ya. Apalagi bisa makan, beli, bisa lagi sih apa? Dibagang-bagangkan, misalnya kumpul dan seterusnya. Itu biasanya ada transaksi ibu. Transaksinya sama makhluk lain bernama jin. Jangan orang ibu ya. Kita manusia biasa udah transaksi dengan real saja, dunia nyata bukan dunia lain. Al-aqil wa huwa ayyakuna aqilan, yaitu orangnya juga harus yang berakal, bukan orang gelo. Nggak boleh orang gila. Bro, kasih bro, beli rumah bro, mau kasih 10 juta, orang gila ya kasih. Kalau dia nggak sah, dibikinlah akadnya kontraknya juga bohong. Nggak boleh. Umat bisa membedakan mana yang baik, mana yang dulu. Kalau pada sekarang akhir balik. Wabina fil alah, wahyu itu dari bila fil yang ada pernyataannya, sigonya, wabina fil mahal tempatnya. Wahyu itu namanya mukawaman, wahyu namanya tasbih bisa diserahkan. Wabina kalau di ada disebutkan itu dengan itu sepakat deal bahasa kita. Wabina syartul dapat bahwa itu wilayah, dan juga nanti barang itu objek jual beli itu harus jadi milik, jangan bukan miliknya sudah dibayar oleh pembeli. Bahwa qalu wa man ya'anu ayyatul buyut wa sayyidul hadits alladhi ya'amri. Ya, hadis pertama. Wa an Rifa'ah bin Rafi radhiyallahu anhuma, dari Rifa'ah bin Rafi, semoga Allah meridai keduanya. Nabi sallallahu alaihi wasallam su'ila, pernah ditanya, ayyul kasbi atyab, pekerjaan, penghasilan, pendapatan apa ya Rasul yang paling baik? Qala, Rasul menjawab, amal rajuli biyadihi, pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri. Wa kullu bai'in mabrur, dan setiap jual beli yang mabrur. Rawahu Al-Bazzar wa sahahahu Al-Hakim. Hadis riwayat Al-Bazzar disahihkan oleh Imam Al-Hakim. Nah, kita lanjut sekalian. Allah satu hadis ke-10 ini. An Rifa'ah bin Rafi, Rifa'ah bin Rafi. Ustaz, kok namanya Rifa'ah kayak perempuan? Jadi ibu ada memang di Arab itu walaupun di belakangnya ada tangan betul-betul perempuan, laki-laki. Salah satunya ini Rifa'ah bin Rafi. Memang begitu namanya. Di Indonesia dulu ada juga, saya waktu kecil saya tinggal di daerah Kamaraya, SD Catat, seorang kampung. Tangga saya itu ada namanya Dewi, laki ibu. Masya Allah, mungkin begini kali ya, orang Rifa'ah laki.
Maimunah kan wajar perempuan. Siapa lagi? Aisyah perempuan. Rofiqah perempuan. Sudah benar rambutan. Dan Rofiqah itu perempuan. Nah ini ada Rifa'ah. Kok laki-laki ya begitu dah. Terima aja. Karena ibu nanti punya anak perempuan yang dikasih nama Rifa'ah. Kalau salah. Nah, Rifa'ah yang Rofi, dia memang namanya Rifa'ah, anak dari Rofi. Wahua Zahir Ansari, dia dari orang-orang Ansar, berarti penduduk Madinah. Syahidah Badr, pernah ikut serta dalam perang Badar bersama Rasulullah SAW. Wa abuhu Rofi, bapaknya bernama Rofi, ahadul muqabati Nabasyar. Salah satu pemimpin dari 12 orang yang mengatakan kesetiaan kepada Rasulullah SAW. Bahkan awal qadiman Madinah di Nabi Yusuf, dia adalah orang yang paling membawa mengajarkan seorang Yusuf ke Madinah. Wasaidan kan syahidullah wasaidan hadil yang bersepi. Bahkan Rifa'ah ini pernah ikut terlibat bersama para kaum muslimin sama yang lain di banyak peristiwa. Di antaranya bahkan sampai pada perang Jamal di masa Ali kalau wajah Ali Bukhari Siffin perang Siffin. Tuwfiya awal zaman Muawiyah. Beliau wafat gugur di awal masa khilafah Muawiyah. Qauluhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam suila ayul kasbi al-qiyam. Qala amal rajul biyadi. Ketika Rasul ditanya, suila itu sekalian Rasul itu memang dia mengajak referensi kaum muslimin. Pemimpin itu ibu yang layak dari pemimpin adalah yang orang banyak konsultasi ke dia, bertanya ke dia urusan agama, urusan negara dan urusan dunia. Rasul sendiri suila ditanya. Siapa yang nanya? Allah. Ayyul kasbil adiyah, ya Rasul, untuk pekerjaan, penghasilan, profesi yang paling bagus apa sih ya Rasul? Qala amal rajuli, pekerjaan seseorang. Ar-rajul terus perempuan juga. Ini pada kerjaan. Kerjaan cuci, maksudnya yang menghasilkan atau pendapatan. Jadi beda pendapat, beda pendapatan. Ya, sekalian yang paling maksud itulah pekerjaan seseorang atau perempuan dengan tangannya sendiri, dengan hasil jeripayahnya sendiri, dengan bahasa kita keringatnya sendiri. Saat kerja keringatan orang asing, yang penting kerja aja, kan harus keringatan. Ini zaman sekarang. Wabilahu al-mar'ah, sebagai perempuan yang bekerja. Pekerjaan yang dilakukan seseorang, baik adalah perempuan adalah pekerjaan yang dilakukan dengan tangannya sendiri, itulah pekerjaan terbaik. Bukan dengan tangan orang lain. Maksudnya orang yang kerja dia tidak dapatin hasilnya doang. Caranya apa? Minta. Caranya gimana? Ngemis. Itu tidak boleh dalam Islam. Meminta-minta, mengemis tidak boleh. Kecuali Nabi Rasul menyebutkan tidak seperti ini. Wa kullu bai'in mabrurin, dan setiap jual beli yang mabrur. Karena itu menunjukkan Tuhan baik jual beli yang mabrur. Apa itu baik atau jual beli yang mabrur? Huwa ma khalasa 'anil yaminil fajirah bitanfidhi sil'ah. Jual beli yang tidak pakai janji palsu, tidak bohongin. Bang, berapa bang? Jual 10.000 deh. Lama bang, 8.000 aja. Ya, saya modalnya 9.000. Padahal modalnya cuma 3.000.
juga nggak boleh list dalam ini. Atau pejabat pengusaha tanda tangan, nol ditambahin. Nah, nambahin nol kan berasa dari cuma 3 nol gitu kan, ya tapi gede itu. Dari misalkan cuma 100 juta tambahin 3 nol lagi berapa? Banyak kan? Namanya sekarang di itu nggak boleh juga dapat ya. Saya buat di rumah ya, buat orang rumah bininya papa memang pintar kalau bisnisnya. Ibu-ibu, saya ingatkan sama ibu ya, ibu-ibu itu punya peran besar untuk memantau, mengontrol suami ibu. Suami ibu bisa ibu pantau pekerjaannya, penghasilannya dari mulai ibu di rumah. Jangan terlalu bangga kalau ibu dapat dikasih sama suami. Ini nggak biasanya. Biasanya ayah cuma dikasih 4 juta, kok sekarang bisa 40 juta. Kalau istri yang nggak peduli sama suaminya, nggak peduli sama keluarganya, anaknya, pendidikannya, keberkahan, ayah kita jalan-jalan luar negeri. Orang tanya dulu, ini dari mana? 36 juta hanya ini. Nggak biasa, tanya dulu. Ini dari mana? Usaha apa? Ini biasa. Nah, ibu saya ada tetangga. Kalau kemarin saya ketemu sama para santri di Carinya, ada yang cerita beliau di Depok, ulama di Depok. Nah, temannya itu salah satunya ada pejabat polisi di Depok, Polres tadi ya. Kata suaminya, Ustaz, saya bisa begini ini merajin orangnya, lagi ibadahnya, pokoknya terima pejabat itu kepolisian, lagi ibadahnya sore lah pokoknya. Saya bisa begini, alhamdulillah. Pertama karena peran istri saya. Kok bisa, gimana tuh ceritanya? Dan istri saya, Ustaz, kalau saya kasih duit di luar gaji saya, dia naikkan dulu ke saya. Ini dari mana? Dapat ini dari mana? Buat caranya gimana? Nah, namanya bicara kan ada aja nabi-nabinya ya. Nah, istrinya nggak mau, pokoknya diterima gaji sebulan itu aja yang fix dari gaji itu diterima. Selebihnya kalau itu dibalikin. Jadi dapat dulu tuh sabutan, seliran gitu. Karena ini yang nggak mau mulu, akhirnya kasihnya besar-besarnya ke bawahnya. Alhamdulillah, betul bawah-bawah ini juga nggak mau dengan jelas katanya minimal syubhat. Dapat wajib kemana? Bagi-bagi dah. Dibagi itu ke bawahannya. Ya, dengan bawahannya dulu. Dimukul, dikira blok. Yang kedua biasanya mereka ada 30 setoran ke atasnya. Jadi dicek nggak pernah setoran sama gue nih. Nggak lama 3 bulan dipecah. Berbeda dipindahin di mutasi. Tetapi maksud saya adalah keberkahan itu. Nah, peran keberkahan dari makanan, minuman, apapun yang masuk ke tubuh kita dari penghasilan suami atau dari istri. Pastikan dari cara yang benar secara syariat, bukan yang haram. Kenapa? Kalau asupan kita dari yang haram, makanan dari yang haram yang nggak jelas, hasil korupsi, hasil kolusi, hasil nipu, makar dan sebagainya, kita makan, kita minum, doa, nggak bakal Allah kabulin doanya. Ada di surah, di hadis An-Nawawi, fa'anna yustajabu laha wa ma rasul haram wa ma amuhu haram. Gimana bisa Allah ijabah doanya? Pakaiannya haram, makanannya haram,
minumannya dari hak, berdoa kayak gimana pun gak bakal dikabul sama Allah. Nah ibu punya peran di rumah, ingetin suaminya, ayah tadi bisa paham kan mau kacik kan, karena bilang itu nggak apa-apa, ibu punya peran, sehingga ibu di depan Allah sudah menjalankan kewajiban ibu sebenarnya. Iya tapi jangan ayah emang pintar, bisnis banget lah, buat dari mana ya. Kalau belum jelas dari mananya ibu, jangan ibu juga hore. Alhamdulillah lagi, uang korupsi alhamdulillah. Gak nyambung lah ya, kita sebutnya kita. Sekalian, ini ada di ibu saya sangat berharap ibu mengambil peran sebagai kontrol suami yang kadang-kadang kebablasan. Tapi kalau ada ibu ingetin di kamar sambil bobo sambil ngertiin lakinya. Ya deh, makasih ya udah ngertiin aku. Itu peran ada di ibu. Bagaimana ibu? Ya, aman kalau terjadi. Nah sekalian dalam agama Islam itu penting bagi terutama laki-laki apalagi sudah berkeluarga mencari nafkah dengan bekerja. Apapun pekerjaan ibu sekalian, jangan lihat jenis pekerjaannya, selagi dia halal, thayyib, berkah. Apa saya kadang di nomor sekian tadi pekerjaan ojol berkah insya Allah sekali halal. Tidak ada pekerjaan yang hina. Rasulullah SAW itu kerjaan itu apa? Tukang ngangon kambing. Kalau gembala Rasul ngangon kambing itu bahasa saya ngangon kambing juga nggak bisa ya. Sering kalian tensi juga bahasa tahu malu juga. Enggak, semuanya selagi halal berkah. Jadi apalagi tukang sekarang itu OB bahasa kerennya ya, betul. Selagi itu halal dengan cara yang halal berkah, jangan minder. Bahkan sampai di dalam disebutkan potong-potong kayu, kemudian bayi diikat, kemudian dibawa di kurung, dijual ke pasar, itu lebih baik. Itu sebenarnya dibandingkan orang yang nyolong, korupsi, manipulasi, markah dan sebagainya. Sekalian itu keras lagi halal. Banyak sekali pekerjaan. Karena pekerjaan dalam wasilah buat kita untuk dan memanfaatkan jinna wal insa illa ya betul. Ingat itu sekalian ya, suamiku kerja pasti ya pendapatnya ya biar berkah. Baik. Wahai nazar yang kami nazar masalah al-hakim di Imam al-Hakim dalam saya itu tertulis al-Rafi itu kemudian dalam al-Musyirah wa azam bi Ahmad wa Ahmad al-Basri ila akhir al-kalam. Wa hadithu dalil ala taqrir ma julat alaihi qadimu min talab al-makasib wa inna basira al-qadriha ay ahaduha wa al-rafiha. Jadi yang dimaksud dengan yang di sini adalah yang paling halal, yang paling berkah. Al-yabuha ay ahaluha wa arrobuha. Yang paling halal, yang paling berkah. Ada yang jadi marketing di sini? Ada. Nah, yang jualan apapun produknya, properti, barang apapun itu pastikan yang disampaikan ke konsumen adalah benar. Jangan salah, jangan tidak benar, jangan tidak sesuai dengan fakta. Ketika disampaikan, ini rumah bagus, bahannya dari enggak ya ibu, ukurannya enggak, nah bisa lihat
berkah. Itulah yang dimaksud dengan at-thayyibun. Demikian itu sekalian bisa saya sampaikan, para lebihnya mohon maaf, semoga bisa dipahami dan mudah-mudahan kita bisa diamalkan insyaallah. Asam manis di buah mangga, simpan sedikit di dalam raga. Masya Allah, ini wajah hadirat terlihat bercahaya. Semoga semuanya masuk surga. Allahumma faqqihna fid-din, nasallallahu alaihi sebelum tutup kita. Iya, ada yang mau nanya Ibu? Silakan. Angkat tangan lagi, jangan kaki. Silakan Ibu. Makola. Biasanya kalau makan itu perempuan. Kalau makan laki-laki itu atau perantara. ya. Ya, ada lagi kan silakan. Tukar tambah emas, misalnya kita punya emas nih, terus kita mau tukar tambah emas, tapi kita nggak jual dulu langsung, saya mau emas yang itu tukar tambah sama ini berapa gitu, itu gimana? Jual belinya sah nggak Ustaz? Ya, tukar tambah jadi kita mau makan jual beli dulu, jadi udah langsung pengen tukar tambah gitu. Yang pertama dulu tentang ini tadi. Ada lagi sekalian yang di depan? Sekalian di dalam kita? Gak ada ya? Jadi makola dalam agama Islam namanya dalam muamalah disebut dengan simsar. Sama sir namanya. Simsar itu adalah orang yang menjadi mediator sarana terjadinya transaksi jual beli. Ini bergerak di bidang jasa ini haruslah boleh, tetapi pastikan prinsipnya adalah ketika itu menjadi makola maka harus tetap antarodi. Ya ayyuhalladzina amanu la taqulu amwalakum bainakum illa antarodi, dengan cara yang saling ridho satu sama lainnya, tidak ada manipulasi, tidak ada pembohongan, tidak ada penipuan, tidak ada markup, tidak ada transaksi hijau di belakang. Semuanya harus tersampaikan transparan dan sampai keluar nanti antologi dan tulis Abduhu surah Al-Baqarah Abduhu ada tulisannya, ada sebetulnya semua syarat dalam Islam terpenuhi maka itu boleh jujur, kemudian juga tentu tidak boleh berkata yang tidak sesuai. Yang kedua, tukar tambah boleh. Prinsipnya muamalah itu gampang Ibu, asalkan prinsip al-qaradinnya tidak dilanggar salihnya. Dengan penjual sepakat, dengan pembelinya juga sepakat. Oh ya, saya mau tukar tambah HP lagi ya, saya mau tukar tambah cakapan Apple sekilonya berapa sih Apple? Apple yang sekian, dia mau sekutu agak 20 juta, ini cuma segitu tak sampai, cuma selagi dia mau nggak apa-apa Ibu, asalkan penjualnya dia akil tadi itu. Maju kan orang gila, lebih toko normal sambil akan ternyata dia yang melakukan usahanya, usaha dia jelek apa? Yang penting kalau dia itu sekalian penjualnya itu, pembelinya itu ada tertulis transaksi jual belinya kayak sampai sekarang itu polisi. Tidak ada pasangan, tidak ada manipulasi, tidak ada pembohongan. Dan Ibu ada ya, simpan barang-barang
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan syakirin hamdan zakirin hamdan yu'ti ni'amahu kafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru wa lakal mulku wa lakal thana. Kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanika. Allahumma shalli 'ala nabiyyina sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa alihi wa barik wa sallim ajma'in. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا حاجة من حوائج الدنيا لك فيها رضا ولا فيها صلاة إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونسألك العفو والعافية والاستقامة وحسن الخاتمة والرضا والجنة. اللهم انفعنا بما علمتنا وارزقنا علوما تنفعنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakallah khair Pak Ustadz Sambas atas tausiahnya, semoga bermanfaat untuk kita semua dan bisa kita ambil pelajaran. Semoga ilmu yang disampaikan menjadi amal jariah yang terus mengalir pahalanya bagi Pak Ustadz. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah telah sampai kita di penghujung acara. Jazakumullah khair kepada semua yang telah bertugas serta jamaah yang hadir pada hari ini. Semoga aktivitas kita pada sore hari ini dicatat sebagai amal soleh yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi sebab berkumpulnya kita di surga kelak. Amin ya rabbal alamin. Acara yang terakhir yaitu doa dan penutup. Mari kita tutup pengajian.
والنور يهدي النهار إلينا ضياءه